Pada video tutorial kali ini saya akan membahas trik dan juga rumus untuk mengatasi kekurangan dari VLOOKUP. Jadi seperti teman-teman ketahui, VLOOKUP itu jika kita gunakan maka akan terbatas pada satu kriteria. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut kita tentunya punya trik yang bisa digunakan. Tutorial ini membahas dua trik yang bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan atau keterbatasan dari VLOOKUP tersebut. Jadi simak baik-baik video tutorial kali ini. Di sini kita ada sebuah data. Jadi ini akan menjadi data sumber kita. Kemudian di sebelah kanan di sini adalah tabel yang belum lengkap yang ingin kita lengkapi berdasarkan tabel sumber di sini. Seperti itu ya. Nah, untuk VLOOKUP biasa, tentunya jika kita ingin mencari unit salt di sini dengan kriteria segmen, itu bisa langsung kita tuliskan sama dengan VLOOKUP, lookup value, kemudian sini. Jadi itu bisa kita dapatkan nilainya secara langsung jika menggunakan satu kriteria. Jadi bisa menggunakan langsung rumus VLOOKUP. Nah, bagaimana kalau misalkan yang kita ingin jadikan kriteria di sini lebih dari satu? Contoh di sini kita akan menggunakan dua kriteria. Misalkan di sini ada A1 Kanada, kemudian ada A8 Kanada. Nah, bagaimana cara untuk melengkapi tabel tersebut berdasarkan dua kriteria ini? Di sini kalau kita lihat, di sini ada A1 Kanada, kemudian A2 ada Kanada juga. Seperti itu ya. Selanjutnya A8 juga ada Kanada. Nah, kita ingin mencari A1 yang Kanada dan A8 Kanada. Berapa unit saltnya? Kalau di sini kebetulan data yang saya tampilkan, ini A1 sampai A15 ini nilainya unik. Namun, bagaimana kalau misalkan nilainya tidak unik? Tentunya ada masalah baru lagi. Contohnya misalkan di sini ada A1 nilainya France. Nah, di sini ada masalah lagi. Atau di sini kita bisa ganti menjadi France. Kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan menggunakan satu kriteria A1 ini, tentunya nanti akan mengarah ke data yang ini. Padahal yang kita cari adalah A1 France. Seperti itu ya. Untuk mengatasi keterbatasan VLOOKUP dalam mengisi tabel ini, kita dapat mengakali. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan semacam kolom bantuan. Dari kolom bantuan ini nantinya kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti biasa. Nah, bagaimana yang dimaksud kolom bantuan tersebut? Sini saya akan langsung memperlihatkan. Misalkan di sini ada kolom A yang ingin kita sebagai data sumbernya dimulai dari kolom A. Untuk menambahkan kolom bantuan itu bisa kita langsung insert di sini. Kemudian judulnya tidak perlu kita isi. Lalu di sini kita gunakan rumus sama dengan ini, kemudian tambah dan simbol dan sini. Kemudian ini. Nantinya hasilnya akan A1 Kanada. Kita akan coba kopikan rumusnya. A1 Kanada, A2 Kanada, dan seterusnya. Setelah kita mendapat nilai-nilai ini, di sini kemudian bisa kita lakukan VLOOKUP seperti biasa. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal menuliskan rumus VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya itu adalah kita buat juga seperti tabel bantuan tadi, H2 dan I2. Seperti itu ya. Kemudian seperti biasa, di sini adalah table array-nya. Selanjutnya kita tekan F4 untuk mengunci range-nya. Lalu 1, 2, 3, 4. Dia berada di kolom keempat untuk unit salt. 0 untuk approximate match. Kita tinggal mengkopikan rumusnya ke bawah. Jadi sudah ditemukan
dua kriteria seperti itu ya untuk mencari nilai dari unit salt. Oke. Demikian untuk solusi pertama. Sekarang untuk cara yang kedua. Sini kita dapat menggunakan gabungan rumus index dan match dengan format array. Dan di sini kita tidak perlukan lagi kolom bantuan. Saya akan langsung memperlihatkan. Di sini saya delete dulu. Kemudian di sini saya hapus kembali. Kita langsung menuliskan rumusnya. Jadi sama dengan index. Kemudian yang akan kita indeks di sini adalah unit saltnya. Karena yang akan kita cari nilainya itu adalah unit salt. Selanjutnya row-nya ini adalah match. Lookup value-nya adalah 1. Kemudian lookup array-nya di sini kita buat semacam perkalian array ya. Caranya itu ini sama dengan kita buat perkaliannya di sini. Kita kunci range-nya kali ini sama dengan ini. F4 tutup kurung. Sini perkalian array sudah selesai. Sekarang tinggal match tipenya, kita isi dengan XH atau 0, kita ketik 0 saja. Selanjutnya untuk kita tutup kurung dulu, selanjutnya match kolom numbernya ini index karena cuma satu kolom, di sini tidak perlu kita isi, lalu kita langsung tutup kurung. Nah, setelah rumus kita selesai buat, kita akan mengeksekusi rumus ini dengan cara menekan Ctrl Shift lalu Enter. Jadi tanpa dilepas tombolnya ya. Sekali lagi Ctrl, terus jangan dilepas. Tekan lagi Shift, jangan dilepas. Lalu Enter. Baru kemudian bisa dilepas. Rumus itu nantinya akan berformat array yang ditandai dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Saya akan zoom nanti. Jadi kurung kurawal ini tidak ditambahkan secara manual, namun muncul karena tadi kita menekan Ctrl, Shift, dan Enter. Seperti itu ya. Kemudian sebelum kita copy, mungkin saya akan mencoba untuk menekan langsung tombol Enter tanpa menekan Ctrl Shift. Oke, seperti dilihat nanti hasilnya akan NA. Namun kalau kita tekan Ctrl Shift lalu Enter, nanti akan muncul nilainya. Lalu kita kopikan rumusnya dan akan diperoleh data sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kiri. Di sini sepertinya ada angka 0. Coba kita lihat. Kemungkinan sebentar, A15, A14 Jerman 2146. Ini ada tidak konsisten rumus jika seperti ini. Coba kita lihat. Oke, ketemu. Jadi di sini tadi kita belum kunci range-nya. Saya edit dan kunci dulu lalu Ctrl Shift Enter. Kita ulang. Oke, jadi hasilnya sudah sesuai. Bagaimana cara kerja rumus array ini? Ini bisa kita lihat di formula, kemudian evaluate formula. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana hasil-hasil dari rumus kita ini. Coba langsung kita eksekusi saja. Di sini kita evaluate A1 sama dengan, jadi setiap kolom, setiap baris yang di sini akan diuji apakah sama dengan ini. Jadi misal A2, di sini A1 apakah sama dengan A1, A2 apakah sama dengan A1, nanti akan diuji di sini. Coba kita evaluate lagi. Nah, makanya sini nilainya true, false, 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 dan seterusnya. Kenapa dia ini true? Karena A1 sama dengan A1. Kenapa dia ini false? Karena A1 tidak sama dengan A2. Nanti yang di urutan keempat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, baru nilainya kemudian true. Kita akan evaluate lagi. Terus kemudian di sini terus. Nah, begitupun untuk yang country. Nanti dia akan uji satu persatu. France apakah sama dengan Kanada, dan seterusnya apakah sama dengan Germany, hingga row-nya semua
selesai diuji. Kita evaluate lagi. Sini tadi ada perkaliannya. Jadi nanti true akan dikali dengan false, false akan dikali dengan false, dan seterusnya. Perkalian true dan false itu sama dengan perkalian 1 dan 0. Jadi true itu nilainya 1, false itu nilainya 0. Jadi nanti hasilnya itu 1 kali 0. Semua akan dikalikan 1 kali 0, kemudian 0 kali 0, dan seterusnya. Sehingga akan membentuk sebuah matriks lagi seperti ini. 0, 0, 1, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai 0, jadi ini nilai array, seperti itu ya. Setelah kita dapat nilai yang berbentuk array ini, maka selanjutnya match ini akan mencari lokasi 1 di array ini. 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada di lokasi 4. Kalau kita hitung sini 1, 2, 3, 4. Jadi nilai A1 friends ini sama A1 friends. Makanya hasilnya di sini 8, 8, 8, sini juga 8, 8, 8. Oke. Mungkin kita coba lagi untuk row yang berikut atau di sini. Coba kita evaluate sampai mendapatkan matriksnya. Nah, di sini ada match 1, matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia ada di posisi ke-9. Selanjutnya indeks ini akan mencari atau menentukan nilai di posisi ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19, 18, 99. Oke, close. Demikian video tutorial kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like video kami dan subscribe channel kami. Serta aktifkan lonceng notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, dapat masuk ke notifikasi teman-teman. Untuk pertanyaan terkait materi pada video kali ini, dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.